Bisa-bisanya acara sepak bola sebesar Jebret Media itu mengundang. Sepak bola kita ini masih aja meribut. Ada saja orang-orang yang masih meributkan soal naturalisasi. Oh, di momen itu dia bikin orang emosi? Ya. Apa setelah sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya. Kan aku komentator juga. Iya. Waktu komentator tuh udah penuh. Dan begitu Sintayong masuk untuk tinggal di sini, dan harus ada orang yang dibuang supaya kuotanya pas, nggak kelebihan penduduk. Coba pilih siapa yang kira-kira harus diasingkan. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, mari kita tetap satu padu dan satu komando bersama Bapak Erick Thohir, dan tentunya timnas Indonesia di putaran ketiga adalah butuh dukungan yang sangat luar biasa, dan itu kita supply terus sebagai pemain ke-12. Dan tentunya pertandingan selanjutnya adalah bertandang ke Bahrain, di mana Bahrain dan Cina adalah memang salah satu grup yang menjadi salah satu grup yang perlawanannya cukup besar, dan juga atmosfer dari para supporter mereka itu juga cukup luar biasa. Di tengah persiapan itu, siapa sangka dari para antek anti diaspora dan juga cawe-cawenya ini selalu mengkritik timnas Indonesia ya. Dan timnas Indonesia bersama Bapak Erick Thohir ini adalah bukan kepentingan dari partai politik, bukan kepentingan dari parpol yang suka nyinyir, bukan dari para kepentingan elit mafia, tetapi ini adalah kepentingan bersama para supporter timnas Indonesia yang berharap sepak bola Indonesia lebih tinggi lagi, lebih maju lagi, dan tentunya seperti apa yang sudah dikatakan. Dan mari kita simak bersama. Berawal dari sinilah kenapa mereka cawe-cawen dan omon-omon belakangnya keluar ketika pelemparan botol itu terjadi. Dan mari kita simak bersama seperti apa pernyataan dari Oki Rengga. Oh, di momen itu dia bikin orang emosi? Ya. Apa setelah sebelum-sebelumnya? Kan aku komentator juga. Iya. Waktu komentator tuh udah aku bilang, Bung Toel, timnas bagus nggak gitu? Bagusnya apa dulu nih? Gitu. Aku jelasin lah, lolos 8 besar, lolos Piala Asia, semifinal gitu-gitu. Kalau itu bagus katanya. Bagus. Berkat siapa tuh? Aku bilang. Berkat federasi, Sintayong apa pemain? Aku bilang gitu. Nggak bisa kita bilang pelatih. Dia bilang, wah itu dia udah disorakin terus tuh. Mancing berarti emang kamu yang mancing. Memang iya. Ya maksudnya biar tahu hilang. Dah selesai pertandingan, dimaki-maki, dia harus naik ke atas panggung mau closing kan, dimaki-maki. Itu udah aku bilang tenang dulu, biarkan dia dulu ngomong. Aku bilang orang-orang yang benci timnas ini bentar lagi juga hilang nih. Aku bilang gitu. Orang itu udah nggak tahan ngelempar botolnya mantulnya ke aku. Gimaknya ini aku pikir. Jangan ngelempar, kan masih ada aku, bukan Bung Toel. Di atas panggung kan ada aku. Ada cewek juga MC gitu. Oke, sudah sangat jelas dari penjelasan dari Oki Rengga barusan, itu adalah terlihat mulai dari sana pelemparan botol dari ternyata awalnya tidak suka dengan proses naturalisasi yang terlalu digembar-gemburkan. Kemudian yang kedua adalah tidak suka dengan kepemimpinan Coach Sintayong. Dan pada akhirnya si Bung Toel saat ini ketika mengomentari tentang PON itu, ada videonya, silakan kalian cari sendiri, bahwasanya cobalah kalau melewati Ketua PSSI Erick Thohir, secara tidak langsung itu adalah Bung Toel mengkritik habis-habisan soal PON yang dikait-kaitkan dengan Erick Thohir. Padahal kalau kita ketahui ya, PON itu bukan di bawah naungan PSSI. Jadi mereka yang paling ngerti bola seharusnya tahu siapa bagaimana dengan statuta FIFA. Jadi dengan hanya karena meningkatkan engagement, jadi salah kalau dalam engagement dari timnas Indonesia sedang naik-naiknya malah mengkritik timnas Indonesia. Ini sangat salah besar, dan mungkin mereka adalah salah masuk kandang. Dan sahabat-sahabat Garuda, ada video selanjutnya di mana yang katanya ini naturalisasi seolah-olah dielulukan, seolah-olah dimonopoli dengan naturalisasi. Kenapa tidak ada pemain lokal? Loh,
Pemain lokal itu bukannya tidak berkembang, tetapi pemain lokal terus digenjot oleh Bapak Erick Thohir. Buktinya adalah dengan bekerja sama dengan beberapa federasi yang sudah kita ketahui bersama. Yang terbarunya adalah bersama KNVB Belanda. Tentunya pemain lokal kita, pemain yang berada di Indonesia ini tentunya agar bisa menunjukkan skillnya dan bisa bermental sebagaimana seorang pesepak bola itu sendiri. Dan mari kita simak bersama kontroversi yang katanya naturalisasi seolah-olah kalau nggak ada naturalisasi ini sebenarnya adalah orang ini pemecah belah. Tiba-tiba dengan kehadiran naturalisasi ini, ya, semua seolah-olah nasib masa depan sepak bola Indonesia itu digantungkan kepada pemain naturalisasi, ya kan? Ini yang apa namanya yang menjadi pertanyaan buat kami ini yang memang merasa prihatin ketika seolah-olah satu-satunya jalan keluar untuk masa depan sepak bola kita itu adalah pemain naturalisasi. Tidak membeda-bedakan pemain naturalisasi. Jadi pemain lokal itu harus bersaing, itu kan. Jadi kalau seolah-olah yang dikatakan siapa namanya barusan ini kok lupa saya, berjenggot dan berkumis, yang juga kepalanya pelontos, kok banyak kepala pelontos sekarang mengkritik naturalisasi ya, iya kan? Lucu ya. Mulai dari lokal pred yang mengatakan lokal pred itu juga kepalanya pelontos, pilus. Sekarang juga ada pilus juga. Ini sangat lucu sekali. Dengan sebenarnya pemecah belah itu adalah orang yang seperti tidak suka dengan kemajuan sepak bola. Akamsi dengan naturalisasi dibenturkan jas, dan ketika terjadi benturan itu maka seolah-olah tiba-tiba katanya ini adalah orang-orang yang otaknya terlalu kolot dan tidak mau dengan kemajuan sepak bola. Padahal kalau sepak bola di level Eropa itu bukan zamannya yang sedang diributkan kayak sekarang di Indonesia. Lucu sekali kepada mereka yang anti naturalisasi, anti diaspora. Dan semoga para pemain lokal kita terus meningkatkan skillnya, tidak termakan dengan pemecah belah ini. Dan mari kita simak bersama. Selanjutnya adalah bahwasanya bagaimana tentang naturalisasi dan juga kepelontosan dan para pilus-pilus yang nggak suka terhadap naturalisasi. Bisa-bisanya acara sepak bola sebesar Jebret Media itu mengundang pilus Garuda ini. Kenapa ya? Kenapa diundang? Ini siapa sih? Kenapa difasilitasin? Gila bener. Di acara sebesar ini Doi membawa topik naturalisasi di depan Sintayong langsung. Ini sih makin kesini makin jelas nih. Ada something, fix ada something. Gue yakin bapak ini juga kiriman ini. Dan yang lebih parahnya lagi, Doi bilang si Eskulkul ini bilang, kalau dia, gara-gara dia kritik Sintayong, dia bilang kalau dia diserang sama buzzernya Sintayong. Gila. Gak habis pikir. Dukung timnas Indonesia sekarang dibilangnya buzzer, boy. Dukung Sintayong dibilangnya buzzer. Kalau emang dukung timnas secara waras, dan mendukung penuh Sintayong dan Erick Thohir dibilang buzzer, gue jadi orang pertama yang rela menjadi buzzer yang tidak dibayar. Kalau ada yang sependapat sama gue, mari bersama-sama kita rapatkan barisan, boy. Kita kawal terus timnas kita nih. Jangan kita kasih celah buat orang-orang yang mencoba memecah belah, menggoyah-goyahkan Erick Thohir dan juga Sintayong. Berani-beraninya lu. Ini fun fact juga ya guys ya. Katanya Mas Farhan, dokter Farhan bola kalau lu tahu, Doi ini pengidap kanker ya, atau orang yang sedang fight against cancer gitu. Asli sih menurut gua, kalau emang butuh didoain, butuh dikasihanin, salah kalau menyenggol fans timnas itu salah. Asal lu tahu ya, fans timnas tuh nggak akan ngurusin begitu-gituan. Mau lu siapapun, kalau berani menyenggol-nyenggol kesenangan fans timnas, selesai. Jangan aneh-aneh, jangan macem-macem. Udah tahu lagi butuh doa, butuh dukungan, malah bertingkah ini si bapak pilus ini. Gua nggak tahu nih bapak siapa namanya. Deh guys, mungkin gitu aja ya tanggapan dari gua ya soal yang huru-hara ini. Pasti gue yakin bakal ada lagi nih satu persatu orang yang muncul ke permukaan buat mengganggu Erick Thohir dan juga Sintayong. Sampai sini dulu boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Kita rapatkan barisan demi timnas kita. Oke, jadi si pilus Garuda, pilus ini Eskulkul katanya, bapak namanya adalah Hifni Hasan.
Sebenarnya kita tidak tahu apakah ini orang-orang yang tidak suka bola. Sebenarnya kita tidak menyerang mereka kan. Tetapi dengan statement yang dikatakan dengan kontroversinya itu malah menampar dirinya sendiri dengan buzzer-buzzer timnas. Jadi sekarang pendukung timnas Indonesia itu adalah buzzer. Sebenarnya buzzer itu ada di politik, bukan di sepak bola. Dan saat ini supporter Garuda, Ultras Garuda, La Grande Casual, kemudian Bung Binder, Bung Ropan, Coach Justin, kemudian Bung Valen, dan juga siapa lagi? Pokoknya yang pro terhadap timnas Indonesia itu adalah buzzer. Kata versi Bapak barusan, yaitu Bapak Hefni, yang saat ini belum ada statement yang keluar. Dan kita perlu catat bahwa orang-orang seperti mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan, atau bahkan mereka tidak suka dengan pengibaran bendera merah putih di level yang Piala Dunia. Jadi kalau Piala Dunia adalah semua negara melihat bagaimana salah satu negara itu bermain dalam sepak bola. Betul kan begitu? Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah dikatakan soal persoalan naturalisasi, biar nggak salah paham, mari kita simak dari orang yang betul-betul lah memang di parpol politiknya atau menjadi banyak lawan dari politiknya, tetapi ketika mengurusi sepak bola, mengomentari tentang naturalisasi, ini sangat realistis, sangat realita dengan kejadian yang ada, bagaimana statuta FIFA dan juga negara-negara lain. Dan mari kita simak bersama. Sepak bola kita ini masih aja meribut. Ada saja orang-orang yang masih meributkan soal naturalisasi. Gitu. Itu kan gak masuk akal, Bang. Iya. Mereka kan kalau mereka pengamat sepak bola atau mereka orang yang mau concern dengan sepak bola, artinya kan mereka bisa lihat. Bahkan negara seperti Prancis aja. Pernah di satu pertandingan misalnya, mungkin nggak ada orang berdarah Prancis 100% tuh di situ. Gitu. Udah campur aduk, ada dari Afrika, ada dari Asia, macam-macam itu. Inggris juga begitu. Jerman yang tadinya hampir bisa dibilang nggak ada kulit lain selain kulit putih, juga mulai berwarna. Gitu. Jadi gimana masih memperdebatkan soal ini dan kemudian mengatakan bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa berkembang pesat, itu terang aja karena naturalisasi loh. Naturalisasi ini kita terima udah tiga periode kepemimpinan ketua umum yang lalu kok gitu. Nah cuma baru berhasil sekarang karena ada ketua umum yang cukup disiplin untuk memilih pemain yang bagus, terus kemudian punya kemampuan juga untuk bagaimana meyakinkan mereka menjadi pemain di Indonesia. Kita lihat sekarang ya, kita nonton sepak bola juga sekarang semangat sekali karena memang ada hope, Bang, ada harapan kita untuk menuju Piala Dunia gitu. Kalau yang lalu kan kita nggak ada harapan. Timnas Malaysia mengikuti jejak Timnas Indonesia dalam mendatangkan pemain-pemain keturunan Belanda. Salah satu nama yang sedang tenar dibicarakan adalah Mats Dijel, yang juga memiliki darah campuran Malaysia dan Belanda, telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Harimau Malaya. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Datuk Hamidin Amin, mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Dijel sedang berlangsung. Selain Mats, ada juga Ferdi Drift, penyerang Rapid Wien yang dipinjamkan ke PEC Zwolle, yang juga sedang dalam proses menjadi warga negara Malaysia. Namun, langkah Malaysia ini memicu perdebatan di media sosial. Mengingat sebelumnya timnas Indonesia sering disebut Indo-Dutch karena banyaknya pemain keturunan Belanda dalam skuad Garuda. Tidak hanya itu, setelah Indonesia mendatangkan Shin Tae-yong, Malaysia pun mengikuti dengan merekrut pelatih asal Korea Selatan Kim Pan-gon. Sayangnya, Kim tidak bertahan lama dan mundur dari jabatannya setelah timnya gagal lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong bernazar kalau timnas Indonesia masuk Piala Dunia, dia kemungkinan akan tinggal di sini selamanya. Nah, begini, seandainya nih kuota masyarakat Indonesia udah penuh dan begitu Sintayong masuk untuk tinggal di sini dan harus ada orang yang dibuang supaya kuotanya pas, nggak kelebihan penduduk. Coba pilih siapa yang kira-kira harus diasingkan supaya nggak terjadi kepadatan penduduk. Jadi ini harus dipikirkan dan harus tepat. Karena kalau salah orang, kasihan juga. Nah, coba tulis di kolom komen.
jelas nggak mungkin masuk. Jadi orang ini membalas konten saya tentang Sintayong bernazar kalau Indonesia masuk Piala Dunia, kemungkinan Sintayong akan stay di Indonesia seumur hidup. Terus mas-mas ini balas, jelas nggak mungkin masuk. Kemudian komen di bawahnya itu ada yang balas, terus dia balas lagi nih. Udah yang realistis aja, nggak usah aneh-aneh, intinya begitulah. Gini loh, mas siapa tuh Van Monelen yang pakai nama Belanda itu ya. Saya lihat konten Anda itu bagus sekali, terutama adalah konten Anda yang mendoakan anak Anda supaya sukses, supaya berhasil, supaya tergapai cita-citanya. Itu bagus banget mas, gitu. Sementara Anda saya lihat di situ jualan kelontongan. Tidak ada yang salah dengan berjualan kelontongan. Tapi maksudnya begini, ketika kita punya doa terhadap sesuatu yang kita sayang, itu kan nggak ada salahnya mas. Begitu juga punya doa yang baik untuk timnas Indonesia supaya masuk ke Piala Dunia. Bukan malah dijatuhin seperti ini. Sekarang bagaimana jika begini, saya tanya. Katakanlah ekonomi kita pas-pasan, kita hanya pedagang biasa. Kemudian kita menaruh cita-cita tinggi untuk anak kita supaya dia bisa sekolah, bisa lulus sarjana, bisa sukses, bisa berbakti. Lalu datang orang yang nggak jelas pakai nama Belanda, tiba-tiba gini, udah bro, realistis aja, kita ini ekonominya pas-pasan, jadi nggak usah punya cita-cita tinggi. Gimana perasaannya mas? Timnas Indonesia U20 lanjutkan tren positifnya menghadapi Timor Leste U20 pada laga kedua kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 dengan skor 1-3. Pada babak pertama, Garuda Nusantara berhasil unggul lebih dulu lewat gol dari Jens Raven pada menit ke-13. Diikuti gol kedua pada menit ke-16 dari Rizky Afrizal. Pada menit ke-65, Timor Leste memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol dari Luis Figo. Indonesia memperlebar keunggulan menjadi 1-3. Muhammad Ragil yang masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua juga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Pada laga terakhir, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Yaman U20 pada hari Minggu, 29 September jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan dan dukung Timnas Indonesia U20 pada laga penentu ini untuk tetap bisa mempertahankan posisi pertama di grup demi lolos langsung ke Piala Asia U20 tahun 2025 di Cina. Kenapa tim Malaysia U20 gagal sementara timnas senior kemarin bisa lolos Piala Asia? Jawabannya karena di timnas Malaysia U20 tidak ada pemain naturalisasi. Sementara di timnas senior Malaysia itu banyak pemain naturalisasi, terutama naturalisasi dari Jepang. Ya, Malaysia mengandalkan pemain naturalisasi dari Jepang ya. Tapi bukan Jepang putih, melainkan negara Jepang hijau. Pemain itu antara lain Kogi Leswaran Rai, kemudian Syamer Kuti Aba, dan pelatih legendaris Jepang hijau Raja Gopal. Apa sih kelebihan pemain Jepang hijau ini sehingga bisa membawa Malaysia lolos Piala Asia Senior? Yang pertama ya, pemain Jepang hijau ini staminanya kuat-kuat. Yang kedua, pemain Jepang hijau ini jago salto depan cewek, jago banget. Yang ketiga, Jepang hijau ini sangat mencintai negara Malaysia. Buktinya 2023 harusnya Malaysia nggak lolos Piala Asia loh. Tapi demi Malaysia lolos, Jepang hijau mengalah 1-4. Akhirnya Malaysia lolos karena dibantu Jepang hijau. Jadi ini masukan untuk timnas Malaysia U20 ya, untuk menaturalisasi lebih banyak lagi pemain Jepang hijau. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang statement barusan mulai dari Bapak siapa? Jeffrey Giovanni yang mengomentari tentang kebingungannya tentang naturalisasi yang dipermasalahkan di negara ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, sebagai pecinta sepak bola timnas Indonesia, mari kita satu komando dan satu kata bersama Bapak Erick Thohir. Timnas Indonesia adalah mendunia dan terbang tinggi bersama perjuangan-perjuangan anak timnas Indonesia, baik di level umur dan juga level senior, baik bersama Coach Novarianto, bersama Coach Indra Sapri, bersama Coach Sintayong. Dan saya ucapkan selamat kepada Coach Indra Sapri. Semoga timnas Indonesia ke depannya dengan harapan-harapan besar adalah membuat sesuatu yang sangat lebih fantastis lagi. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya. Salam olahraga.